Selamat datang di Suara Jermanesia. Di episode yang Namaste. Okay, mach doch mal, wir lassen das drin. Okay, die Episode yang lalu. Ich kann das nicht, mach das einfach weg. Das ist lustig. So, ich hab das Nadel. Nein. Okay. Die Episode. Ja. Ja. Die Episode lalu. Di episode yang lalu. Kami membahas topik Ausbildung dan kuliah. Dan ini kami kembali ke Ausbildung ya. Iya, betul. Dan hari ini kami ada kesempatan untuk wawancara salah satu teman yang lakukan Ausbildung di Jerman. Dan semoga ini menyenangkan dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat datang ke wawancara ini sama Putri. Putri, kamu mau kenalkan dirimu dulu? Ya, halo semuanya, nama saya Putri. Saya umur 22 tahun dan sedang melakukan Ausbildung sebagai Altenpflegerin di Jerman selama 2 tahun. Gitu. Hai Put, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Bagaimana kalian? Ya, Alhamdulillah. Cukup baik juga. Ya, hari ini hari Minggu, jadi bisa tidur sampai siang. Iya. Cukup enak. Ya Putri, aku mau tanya, udah berapa lama di Jerman? Terus awal perjalanan datang di Jermannya kayak gimana, Put? Iya, jadi aku udah tinggal 3 tahun setengah di Jerman. Oh. Ya, dulu 18 tahun datang ke Jerman itu sebagai au pair Mädchen. Ya, au pair itu program au pair. Aku tinggal. Kami juga pernah membahas au pair itu dan juga pernah mewawancarai teman yang melakukan au pair. Ya, aku tinggal di salah satu keluarga Jerman di Baden-Württemberg, tapi itu nggak lama, cuma 2 bulan, karena salah satu guest family saya durasi kerjanya jadi banyak di rumah, jadi tidak membutuhkan saya lagi. Terus saya mencari guest family baru dan ketemu di Köln gitu. Oke. Dan yang di Köln ini bisa 1 tahun atau sisa? Bahkan lebih 1 tahun kalau nggak salah, karena setelah selesai Vertrag au pair itu kita perpanjang lagi pakai Fiction Bescheinigung, karena berencana dulu saya langsung melanjutkan kuliah. Tapi karena nggak tahu kenapa saya berubah pikiran untuk kayaknya nggak deh, saya memilih Ausbildung saja gitu. Terus pindah ke Heilbronn karena dapat Ausbildungsstelle-nya di Heilbronn. Wah, keren. Jadi setelah 1 tahun au pair, kamu masih rasa nyaman dengan tinggal di Jerman ya? Iya, gitu. Iya, itu biasanya banyak pengalaman juga. Dari awal datang dari Indonesia, mau setahun aja, mau jadi au pair, terus balik ke Indo. Tahu-taunya pas di sini mau lanjut, diusahain apapun, pokoknya mau dilanjutin tinggal di sini. Ya, banyak teman lakukan seperti itu. Misalnya dulu au pair, mungkin setelahnya FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, terus Ausbildung, terus kerja di sini. Ya. Jadi kamu tadi menyebut kamu dulu mau kuliah, tapi setelah mikirkan lagi, memutuskan mau lakukan Ausbildung. Kenapa seperti itu? Apa terpengaruh putusanmu? Mempengaruhi apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi kamu memutuskan seperti itu? Oke, jadi dulu maksudnya ex-guest family saya tuh baik banget dan mencoba untuk menganggap saya seperti anak. Terus mereka bilang, kamu tinggal saja di sini bersama kita dan kami akan membiayai perkuliahan kamu sampai selesai. Oh wow. Ya, mereka bilang gitu. Ya, aku sangat tertarik dan mereka sangat baik. Cuma di sisi lain, aku berpikir
bagaimana kalau nanti di tengah perjalanan mereka sudah tidak sanggup untuk membiayai saya dan saya tidak siap karena tidak mempunyai biaya contohnya gitu. Terus saya terputus kuliah di tengah jalan dan saya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalnya saya Ausbildung dari awal, seenggaknya saya bisa membiayai hidup saya dengan gaji dari Ausbildung gitu. Iya, betul. Iya, bagus. Gak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, jadi mending ambil yang pasti benar daripada ambil nanti dapat resiko di tengah jalan karena itu belum terlalu pasti. Ya, mungkin untuk pendengar kami, apakah kamu bisa menjelaskan apa yang dimaksud Ausbildung itu? Ausbildung jadi itu salah satu menurut saya kita waktu kemarin jelasin apa yang di internet, jadi nggak terlalu ngerti. Jadi ini menurut Putri aja. Ausbildung itu salah satu program pemerintah di Jerman yang diadakan baik untuk warga negara Jerman ataupun warga negara lainnya atau dari luar Jerman yang dapat diikuti oleh semua kalangan usia. Dan itu mereka menyediakan atau ada banyak bidang seperti bidang perhotelan, restoran, Altenpflege atau perawat lansia atau perawat umum di rumah sakit, ada perawat anak-anak, taman kanak-kanak dan banyak lagi gitu. Dan di samping itu dari program Ausbildung juga kita diharuskan untuk pergi sekolah, tapi itu ada beberapa sistem. Ada yang sistemnya Blockunterricht. Blockunterricht itu di mana kita 1 bulan kerja dan 1 bulan pergi ke sekolah, atau sebaliknya 2 bulan kerja 2 bulan pergi sekolah, ataupun ada yang dari 1 minggu itu kita 2 hari kerja dan selebihnya sekolah ya gitu. Untuk saya sendiri, saya mengikuti program sekolah yang Blockunterricht gitu. Oke, dan udah berapa lama Put ini Ausbildung berjalan? Sekarang di tahun ketiga, tahun besok. Jadi kami hampir selesai ya? Iya, bulan Maret besok lulus. Dan setelahnya kamu ada rencana terus kerja di sini? Iya. Untuk saat ini kayaknya mau kerja dulu. Tolong ulangi lagi, kamu ambil Ausbildung di bidang apa? Altenpflege. Atau perawat lansia. Orang tua lansia. Oke, pasti bisa menemukan lowongan kerja di sini ya, karena banyak lowongan Altenpfleger di Jerman. Sering orang Jerman mengeluh tentang tidak ada cukup banyak orang yang bisa mengisi lowongan itu. Dan mungkin pemerintah Jerman sudah mencoba mengimportkan orang dari negara lain. Iya Put, biasanya kan ada kayak rumor, kalau misalnya dari Indo atau nggak tahu ya, yang sering aku dengar kayak yang tersedia tuh kayak cuma Altenpflege yang perawat orang tua atau perawat di rumah sakit atau perhotelan, koki. Apa itu benar atau kita bisa ke semua bidang kayak teknik atau fashion design yang kayak gitu kan? Ya sebenarnya kalau misalnya kita daftar dari Indonesia terus ke Jerman itu sangat sulit, terkecuali bidang gastronomi, itu bidang restoran sama hotel. Untuk bidang Altenpflege juga itu sangat sulit karena mereka menginginkan orang yang sudah tinggal di Jerman gitu. Itu lebih baik. Dan kembali lagi mungkin orang yang sudah bisa bahasa Jerman ya. Ya. Pasti. Dan kalau misalnya kita udah tinggal di Jerman, tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti bidang yang lainnya kayak teknik. Banyak kok teman saya yang dari Indonesia juga dia mendapatkan bidang teknik. Terus helper buat Erstein, dokter gigi. Terus apalagi ya, mekanik. Terus masih banyak lagi gitu. Dari Kinderpflege gitu. Jadi kalau misalnya udah di Jerman itu kayak peluangnya lebih banyak ya. Peluangnya lebih banyak. Oke. Ya, dan gimana proses pendaftaran untuk itu? Jadi setelah kamu
selesai au pair dan mau mulai Ausbildung, apakah itu susah? Apakah kamu harus ya cari perusahaan dan bikin visa baru seperti itu? Butuh dokumen dari kedutaan Indonesia lagi atau apa? Karena setelah au pair saya masih tinggal di Jerman, jadi semua prosedur buat lanjut Ausbildung itu sangat gampang. Tapi dulu karena karena dari awal saya berencana untuk kuliah, terus tiba-tiba mengganti berubah pikiran untuk Ausbildung, itu dulu saya 2 minggu, ya 10 hari atau 14 hari lagi visa saya mau habis di Ausländerbehörde. Dan itu sangat membutuhkan waktu secepat mungkin untuk dapat Ausbildungsstelle, kelowongan Ausbildung. Karena salah satu pekerjaan Ausbildung yang gampang dicari di Jerman itu Altenpflegerin atau Altenpflege. Jadi saya mencoba mencari di lowongan tersebut. Terus beberapa hari, 4 hari kemudian saya mendapat jawaban dan mendapat pekerjaan itu gitu. Wah, cepat banget ya. Dan saya juga mencari info dari teman-teman sih yang sudah Ausbildung sebelumnya. Jadi saya tanya apakah di tempat kalian menyediakan lowongan lagi atau enggak di bulan April gitu. Pasti minggu-minggu hektik ya, kayak stres gimana nih, belum mau pulang lagi, tapi ya ketakutan. Iya, aku kalau bisa di sini visa habis 2 bulan, visa mau habis juga aku visa aku udah mau habis 2 bulan lagi, udah stres. Ya, sangat stres. Ya, ya juga untuk aku ya, co-host akan hilang, aduh. Ya, dan sampai saat itu, sampai kamu mulai Ausbildung, gimana dengan kemampuan bahasa Jerman kamu? Apakah kamu sudah lancar? Iya, karena kebetulan dari au pair saya tidak melanjutkan FS-Short, saya langsung Ausbildung. Jadi dari dunia au pair yang bahasanya itu basic banget, kayak Umgangssprache, terus langsung ke dunia kerja yang Ausbildung, itu saya membutuhkan proses karena harus mengenal bahasa-bahasa lain di bidang kesehatan gitu. Ya tapi dengan berjalannya waktu semuanya berjalan dengan baik. Mau nggak mau harus bisa. Ya, ada persyaratan nggak Put untuk daftar Ausbildung, persyaratan bahasanya? Minimum level berapa gitu? Minimum B1. Kalau itu untuk level bahasa bagaimana Bundesland ya, bagaimana provinsi. Kalau di Baden-Württemberg dan di sekolah saya mereka menginginkan minimal B1. Terus pas aku daftar itu aku belum mempunyai sertifikat B1. Dan aku belum dapat sertifikat B1. Terus kepala sekolah aku bilang, sekolah kami mengadakan ujian bahasa B1 bulan depan. Apakah kamu siap? Dan saya sebelumnya belum belajar sampai B1. Tapi kata gas family aku bilang, kamu bisa kok, kamu schaffen walaupun kamu belum belajar B1 katanya. Ya sudah, aku ikut ujian B1 dan akhirnya lulus. Terus bisa lanjut Ausbildung gitu. Oke. Wah, hektik banget ya. Ya, itu di Putri dapat Lehrjahr. Terus banyak di keberuntungan. Ya itu dibutuhkan sertifikat B2 dan balik lagi aku belum pernah belajar grammar sampai B2, tapi aku mencoba aja, nggak apa-apa, langsung ujian aja dan alhamdulillah lulus juga. Oh wow. Ya, itu ya maksudku banyak keberuntungan dari awal yang visa 14 hari dapat langsung di hari keempat udah dapat stella, dapat kerjaan, terus belum punya sertifikat, terus diadain ujian di sekolah dan bisa langsung dan lulus. Wow. Apakah perusahaanmu juga mewawancaraimu untuk memeriksa apakah kamu benar-benar bisa bahasa Jerman atau tidak? Ya, karena sebelumnya kita melakukan Vorstellungsgespräch kayak wawancara gitu. Terus saya juga dulu 2 hari atau 3 hari jadi praktikan. Jadi antara mereka mau mengambil saya sebagai Auszubildende atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah mereka mau. Keren. Oh ya Put, aku beberapa waktu lalu kayak pernah wawancara untuk jadi
Ed Sheeran. Terus mereka minta punya pengalaman 300 jam kerja sosial. Apa kamu juga ada kayak gitu? Untuk Ausbildung, itu Iya, untuk Ausbildung. Enggak. Malah aku ditanya sebelumnya apakah kamu punya pengalaman di bidang kesehatan sebelumnya. Terus aku jawab enggak, sebelumnya aku emang lulusan SMA, tapi SMA saya jurusannya IPA. Terus selama 5 tahun ke belakang oma aku tinggal di rumah, jadi aku juga ikutan ngeflage dia gitu. Jadi masih masuk akal untuk masih masuk akal. Iya. Oh, jadi kalau misalnya lulus SMA datang ke Jerman mau Ausbildung berarti nggak usah student college kayak itu nggak usah. Oke. Nggak usah. Lulusan SMA, SMK atau sederajat lainnya gitu kayak pesantren juga tidak masalah. Berarti student college itu cuma buat yang mau sarjana ya, mau bachelor. Oke. Mau kuliah. Ya. Oke, dan gimana dengan tugasmu sebagai Altenpfleger? Tugas sehari-harianmu seperti apa? Tugas sehari-hariannya mengurus orang tua ya? Iya, mengurus orang tua. Seru sih ya, seru, tapi ya setiap pekerjaan ada sisi positif sama negatifnya ya. Dari pertama masuk kita dikasih informasi gitu sama suster sebelumnya gitu. Oh, tadi misalnya pasien A, pasien B, pasien C itu mengalami gejala ini atau gimana gitu. Terus nanti kita mengawasi pasien itu lebih gimana ya, lebih mengawasi aja gitu. Terus nanti kita memandikan pasien itu, tapi untuk jadwal mandi tuh seminggu sekali. Jadi kita cuma nge-washen aja gitu. Terus abis itu kita makan pagi, bawa pasiennya ke ruang makan buat makan pagi. Setelah itu kita ada yang namanya aktivirung, tapi itu dilakukan sama orang lain, bukan sama kita yang sebagai suster gitu. Jadi ada tenaga ahli lainnya yang melakukan aktivitas sama pasien-pasien lanjut usia, kayak misalnya main catur atau main gimnastik kayak gitu. Terus ada makan siang, setelah makan siang itu ada tidur siang. Setelah tidur siang itu kita dibangunkan lagi pasien-pasiennya untuk minum kopi, minum kue gitu. Terus sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya nggak terlalu berat sih menurut aku. Ya karena setiap pekerjaan beda-beda ya. Teman aku bilang dia dulu dia di bidang Altenpflege, tapi dia pindah ke bidang pokoknya ke bidang lain karena menurut dia itu pekerjaan yang berat. Tapi aku sendiri nggak berat gitu menurut aku, karena mungkin beda-beda ya di setiap kerja. Mungkin pasien-pasienmu lebih tenang. Lebih tenang ya. Tapi pernah ngalamin hal buruk nggak buat kayak lagi di tempat kerja kayak yang hektik banget, yang nggak tahu, pasien yang mudah marah? Iya. Itu banyak sekali karena kan resiko bekerja di rumah sakit lansia itu ada yang udah pikun, udah demens, terus demens. Udah yang agresif gitu, ada yang nangis, bahkan ada yang kabur sampai polisi yang nyari-nyari gitu. Itu udah sering banget. Itu udah sering. Terus ada yang benar-benar pengen pulang kayak gitu. Terus kapan ya? Januari. Pokoknya kemarin itu kita hektik banget sampai aku disuruh pindah stok, pindah lantai buat kerja. Karena di satu lantai di tempat kerja kita itu hampir semua pasiennya tuh positif corona gitu. Mereka dapat dari mana? Dari masih dapat kunjungan atau? Iya, karena sebelumnya mereka dapat kunjungan atau mungkin dari aku nggak tahu, dari kita sebagai suster, soalnya suster juga kan emang ada yang positif dan hampir semua juga di karantina semua, makanya saya disuruh ke atas gitu. Karena kan saya juga sebelumnya pernah positif di 2000. Iya, aku pernah lihat YouTube kamu, terus kamu cerita tentang positif corona ya. Apakah kamu mengalami gejala yang parah? Enggak, saya cuma mengalami 3 hari panas, itu pun nggak panas banget. Terus
Udah paling tidak bisa merasakan penciuman sama indera perasa. Itu lama banget. 20 hari. Oh, wow. Susah nafas juga nggak, Put? Enggak. Untuk sesak nafas tidak ada, cuma berat aja gitu. Nafasnya berat. Tapi ini kamu bisa cium lagi? Sekarang bisa. Udah lama. Sekarang normal. Iya. Udah negatif. Ya. Oke. Gimana dengan fasilitasnya di jobmu? Dapat apa aja? Fasilitasnya kita dapat kebetulan tempat kerja deket ya, cuma 7 menit jalan kaki atau 5 menit dari tempat saya. Jadi kita dapat Arbeitskleidung, itu baju kerja. Setiap hari atau 2 hari sekali kita wajib ganti, apalagi kalau lagi musim panas kita harus itu beda lagi bajunya, karena musim panas kan panas, jadi pakai bajunya yang agak tipis gitu. Terus si bajunya nggak boleh dibawa ke rumah, jadi mereka sendiri punya laundry sendiri gitu, jadi mereka yang yang cuci cuciin gitu. Tinggal pakai intinya ya. Oke. Ya, mungkin mereka takut baju akan dicuri dan dipakai sebagai selimut di rumah. Ya, mungkin takut bakteri atau kuman dari luar ya. Oke, terus laundry. Kayak misalnya, Wohnung gimana? Disediain sama tempat kerja atau? Untuk Atau harus Wohnung cari aku sendiri? beli sendiri. Beli sendiri maksudnya Bayar. nyari sendiri gitu. Nyari sendiri. Dan yang saya dengar tuh kalau Ausbildung rata-rata kalau nggak gastronomi ya, kecuali gastronomi mereka nyari sendiri, apalagi Altenpflege, Krankenhaus gitu, itu mereka nyari sendiri. Tapi kalau yang gastronomi, karena mereka Ausbildungnya di hotel, jadi mereka satu bangunan sama hotel dan tinggal di situ, dapat Tinggal di situ. fasilitas, tapi tetap aja gajinya dipotong dari situ. Oke. Ya, Jadi sama aja perhitungannya. Sama aja, kirain dapat dibayarin Wohnung, dibayarin rumah, tapi gaji tetap gitu. Enggak. Ya, tapi Enak ya kalau gitu. bagus kalau perusahaanmu membantu kamu mencari apartemen ya. Karena di beberapa kota di Jerman susah ya cari Iya, apartemen. susah. Dan sewanya mahal banget. Misalnya di sini kami tinggal di Köln. Dan mungkin sambil corona lebih mudah menemukan apartemen karena gak ada banyak orang yang mau pindah ke sini. Tapi sebelum corona, ya banyak orang mau ke Köln dan gak ada banyak apartemen yang tersedia. Dan sisanya Ada tapi mahal. sewanya selalu mahal. mahal banget. Di Heilbronn gimana? Di Heilbronn itu Heilbronn kota kecil nggak ya? terlalu mahal sih, masih standar. Tapi WG sih ini, aku Wohnung ini, WG. tapi ada 4 kamar dan itu semuanya orang Indonesia. Oh. Terus ya Jadi Indonesia semuanya Altenpflegerin juga. di satu tempat yang sama juga. No, aku enggak, 2 orang di tempat yang sama dan 2 orang di tempat berbeda. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau sesama Indonesia kayak lagi bulan puasa kayak gini, buka puasa bareng, sahur bareng, Tapi satu masak-masak. sekolah gitu, satu kelas bahkan. Oke. Ya. Kami harus ke sana untuk lebaran. Ya, ketemu banyak teman Indonesia. Di sini banyak banget, apalagi nanti biasanya kalau lebaran itu kita ada open house. Kita makan di sini gitu. Mau datang ke sana nggak? Tapi Heilbronn cukup jauh, itu hampir sampai Stuttgart. Oke. Ya. Ya. Apa lagi? Ya, apalagi. Mungkin jumlah semuanya, apa kelebihan dan apa kekurangan program Ausbildung Altenpflegermu? Kelebihannya kita bisa tahu bagaimana sistem cara kerja di bidang kesehatan, apalagi di bidang lansia di Jerman. Karena sebetulnya di Indonesia itu panti jompo di Indonesia sangat berbeda jauh ya dengan di Jerman. Bahkan saya sendiri belum pernah mengunjungi panti jompo yang ada di Indonesia gitu. Bahkan aku nggak tahu sistemnya mereka tuh gimana, cara mereka kasih obat atau kasih infus.
kayak gitu tuh aku belum tahu gitu. Sedangkan di sini tuh benar-benar ada prosedurnya, benar-benar tertata rapi gitu, ada dokternya, ada ininya gitu. Terus lebih menguasai bidang medis sih di sini. Terus kelebihannya juga kita lebih akrab gitu sama pasien gitu. Ya, jadi kayak nganggep oh itu oma aku gitu. Oh iya, kayak ada rasa kekeluargaan jadinya ya. Kalau bidang apanya ya, bidang negatifnya paling di waktu jam kerja, karena kita itu fleksibel, entah itu weekend kita harus masuk, entah itu lagi tanggal merah atau ini kita harus tetap masuk, bahkan lagi Natal atau tahun baru Libur-libur atau panjang. ya libur-libur panjang, libur-libur besar kita harus masuk mau nggak mau gitu. Ya tenaga kesehatan pasti harus kayak gitu, jadi standby selalu. Setiap kali rumah sakit memanggilku, kamu harus datang. Iya. Emang Terus kayak kerja gitu. dalam perharinya berapa jam Put? Kayak ada shift-shiftnya juga nggak Iya, pagi? iya, ada oke. shiftnya itu shift pagi, sore, sama malam kayak nahdins gitu. Tapi untuk saya belum masuk nahdins karena belum lulus dan belum masuk ke tahun ketiga yang nanti pertengahan gitu. Nanti kalau udah lulus Ausbildung baru boleh nahdins. Itu shift pagi 7 jam sampai 7,5 jam sih per shiftnya. Oke, berarti kalau nanti kamu udah lulus, kamu bisa kerja di tempat kamu sekarang atau bisa cari juga tempat lain? Itu gimana saya sendiri, maksudnya kalau misalnya saya oke. emang pengen ke luar kota, saya cari di luar kota, tapi nggak tahu untuk saat ini kayaknya mau menetap dulu di sana karena saya Menetap di juga situ. kan baru lulus Ausbildung dan harus mempelajari bagaimana sistem. Takutnya kalau misalnya aku nyari di tempat lain atau di kota lain sistemnya berbeda dan malah bingung gitu ya. Terkecuali aku Tapi- kalau udah kerja 2 tahun dan udah memahami semua sistem itu boleh bisa. Oke, misalnya lulus Ausbildung, terus ada kemungkinan nggak tempat yang sekarang itu nggak mau lagi sama kita kerja? Maksudnya, oke, nggak mau nih. Atau emang mereka pasti bakal nyediain, oh mau lulus, terus pasti mereka bakal terima semua orang yang lulus kayak gitu. Itu nggak semua kayak gitu sih, itu gimana tempat kerjanya. Kebetulan kemarin saya udah ditanya sama chefin saya, Putri kamu mau bleib di sini nggak, mau tinggal di sini lagi nggak setelah Ausbildung? Terus aku kan nggak bisa janji, takutnya saya berubah pikiran gitu. Ya nanti lihat aja nanti ke depannya. Kamu tinggal di sini aja gitu, karena kita juga sayang kalau kamu udah pindah gitu. Oh ya, berarti udah ada sinyal bakal bisa lanjut di situ. Iya. Tapi mungkin itu juga akan tergantung dengan budget perusahaan itu, karena orang Auszubildende lebih murah dari pegawai biasa ya. Iya. Mungkin mereka bisa membayar Auszubildende, tapi tidak bisa membayar semua Auszubildende nanti itu jadi perawat biasa. Iya. Berarti nanti udah lulus Ausbildung, kerja itu aku nggak tahu Put, maksudnya gelar yang didapat itu jadi perawat atau Iya, itu setelah jadi kita punya pengakuan sendiri bahwa kita tuh udah lulus, udah mencapai kriteria sebagai perawat gitu. Oke. Nah, jadi ini kamu mengkhususkan di bidang merawat orang yang tua. Apakah kamu nanti bisa pindah jadi perawat umum atau perawat Di rumah sakit biasa anak-anak atau ya, semua atau kalangan? orang kebutuhan khusus? Untuk ke Seperti rumah itu? sakit umum itu katanya ada dua kriteria, ada yang bisa langsung, tapi kita ngambilnya bukan sebagai yang benar-benar kita tuh dinobatkan sebagai perawat umum. Jadi kita masuk kerja di perawat umum tapi di bidang lainnya gitu loh. Masih ada Richtung Pflegenya gitu. Jadi karena kan materi sama kemampuan pas lagi di bidang Altenpflege sama Krankenhaus itu beda ya. Maksudnya ada perbedaan gitu. Terus ada lagi yang bilang katanya itu kita harus sekolah dulu 1 tahun untuk mempelajari perawat yang ada di rumah sakit, baru kita bisa melamar. Tapi untuk Behinderte itu kita bisa langsung katanya.
Oke. Mungkin juga ada kayak ujian penyetaraan kayak gitu ya. Ya. Oke. Gimana dengan hidup di Jerman sebagai orang Indonesia? Ya, secara umum, tidak hanya lakukan Ausbildung. Sepertinya kamu cukup suka tinggal di sini. Kamu sudah di sini 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun, dan nggak terlalu buruk di sini ya. Mungkin, tapi pertama kali kamu datang ke sini, apakah kamu ada gegar budaya? Apa yang paling aneh dengan tinggal di Jerman menurut kamu? Pas awal-awal datang ke Jerman emang ngerasain culture shock ya, terutama di bidang makanan. Karena belum bisa nerima. Sampai sekarang pun ya makanan Jerman aku bisa terima, tapi untuk makanan sehari-hari saya masaknya masakan Indonesia gitu. Iya, apalagi sama teman-teman Indo berempat, Indo udah aja saling masak. Aku mau pindah ke VG kalian. Ya, di sini setiap hari surga makananku. Itu makanan Indonesia semua di sini setiap hari masak, apalagi bulan puasa gini kan. Jadi jam berapa ya? Jam 6 sore udah pada sibuk. Yang kemarin masak donat, masak apa lagi ya? Masak rendang sering. Wow. Iya, aku di sini sahurnya makan roti. Gak ada kesulitan yang berat di sini untuk tinggal. Kebanyakan karena setiap ada kesulitan aku kayak mikir, oh ya udah mungkin ini sebuah tantangan untuk hidup di negara lain gitu. Jadi ya enjoy aja, karena kalaupun saya tinggal di Indonesia, tempat kelahiran saya, itu tuh ada sisi negatifnya untuk tinggal di sana gitu. Apalagi ini tinggal di negara lain gitu yang menurut saya asing. Pasti bakal double. Ya, yang penting kayak naik level kehidupannya gitu kalau udah selesai tantangannya. Iya. Oke. Terus buat nyaranin nggak buat ke pendengar nih misalnya, program Ausbildung menurut kamu maksudnya pas atau layak dicoba gitu untuk orang-orang Indo yang mau datang ke Jerman gitu? Iya, menurut saya itu tuh layak banget dicoba, karena apa ya, apalagi buat kalian yang lulusan SMA dan bingung nih mau masuk perkuliahan mana di Indonesia dan terus atau enggak yang mendapat kegagalan SBMPTN SNMPTN kayak aku dulu aku setelah lulus SMA itu nggak ada niat sama sekali ataupun keinginan ataupun impian untuk pergi ke Jerman, nggak ada. Saya berusaha untuk masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, tapi bukan rezekinya, semuanya ditolak, semuanya nggak lulus. Terus saya mencoba cari gimana caranya gitu kan ke Jerman. Terus masuk, ada website, terus baca dan melakukan kursus bahasa gitu. Jadi buat kalian yang bingung atau bahkan lagi dilema, ini masa depan aku ke depannya gimana, kalian bisa coba ikutin program au pair, FS Short. Itu au pair itu kalian pertukaran budaya di Jerman selama 1 tahun. Jadi kalian tinggal hidup di salah satu keluarga yang ada di Jerman. Terus kalian juga dapat uang saku dari sana. Terus atau enggak kalian ikut program yang namanya FS Short. Itu kayak sukarelawan selama 1 tahun juga. Jadi kalian jadi sukarelawan di Jerman. Terus kalian bisa lanjut juga dengan program Ausbildung yang lagi saya lakuin sekarang gitu. Banyak kok benefit atau kemudahan atau yang lainnya gitu. Nggak terlalu sulit kalau misalnya kalian emang bener-bener pengen masuk program itu. Ya, kalau misalnya coba batu loncatannya pakai au pair dulu gitu ya, pakai percobaan setahun, bakal bisa nggak hidup di Jerman atau enggak. Kalau enggak ya pulang, kalau bisa ya lanjut bertahap. Ya. Also. Ya, ini sudah semua pertanyaan kami ya. Terima kasih banyak Putri. Kasih. Pasti semua pengalamanmu sangat membantu, rich in information. Ya.
Buat teman-teman yang kepo atau yang penasaran tentang program Ausbildung, jadi Putri udah jelasin tadi gimana atau pengalaman dia, dan dia bilang juga ini menarik, ini layak untuk dicoba. Jadi ya. Aku ada satu pertanyaan lagi. Apakah kamu tahu sebuah lelucon Jerman? Enggak. Mulai. Apa? Mulai. Apa? Kamu bisakah bercanda dalam bahasa Jerman? Bercandanya bagaimana dulu? Karena kalau tiba-tiba bercanda kan kayak aneh. Ya, aneh ya. Apa bercanda apa? So, kamu mau Putri bercanda apa? Ya, nggak tahu. Aku mau tahu apa menurut kamu apakah yang lucu di Jerman, di budaya Jerman atau bahasa budayanya Jerman? maksudnya. Ya, atau bahasa atau pekerjaanmu ada bagian yang lucu. Sebenarnya banyak menemui hal-hal yang aneh yang bikin aku kayak kok gini sih, kayak yang bikin ketawa tapi apa ya? Misalnya. Aku dapet kayak gitu. Sering kok kayak dapet orang-orang aneh malah kayak gitu di jalan yang banyak. Tapi aku sendiri kalau untuk sekarang bingung, diomongin tuh bingung apa aja. Iya, pasti. Langsung ya. Ya, terima kasih banyak Putri. Apakah kamu ada sosial media yang kamu mau plug di sini atau kamu mau semuanya rahasia? Enggak, aku boleh. Aku ada, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lanjut bagaimana cara untuk Ausbildung, au pair, atau FS Short, kalian bisa langsung search YouTube channel aku, Putri Setiawati. Di situ aku udah ceritain bagaimana pengalaman aku, bagaimana cara kalian bisa pergi ke Jerman dengan program yang aku ikuti gitu. Namanya Putri Setiawati. Oke, Putri Setiawati, ya. Ya, aku akan subscribe nanti. Ya, aku udah pernah lihat YouTube kamu yang tentang corona. Iya ya. Aku udah nonton. Oke, dan ya Put, terima kasih banyak udah bantu kami untuk kasih informasi ke teman-teman pendengar, dan terima kasih juga pengalaman yang luar biasa. Iya. Dan good luck dengan semuanya. Semoga lulus dengan lancar Ausbildungmu dan dapat pekerjaan nanti. Ya. Mungkin nanti kita bisa mewawancarai kamu lagi gimana kerja di Jerman. Iya, setelah lulus. Semoga. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, Put. sama-sama. Cheers. Dah. Hallöchen, terima kasih atas sudah dengar wawancara ini sama Putri. Dan terima kasih Putri Terima udah kasih, bersedia untuk menjadi narasumber di wawancara kami saat ini. Kami nggak bisa berbicara hari ini. Ya, karena aku puasa. Dan Aku karena lapar. kamu puasa, aku bodoh. Ya, mungkin. Dan ya, Ya, semoga teman-teman suka wawancara ini, dan tolong kirim feedback apakah kalian suka episode wawancara seperti ini. Mungkin di episode-episode selanjutnya kami akan mencoba format conversation biasa lagi, ya betul. dan mungkin tentang topik yang tidak hanya banyak keterangan dan lebih banyak bercakap. Ya, Ya. apa? Ya, tolong kirim feedback lewat email langsung suarajermanesia@gmail.com atau Instagram Suara Jermanesia dan juga YouTube di Suara Jermanesia. Dan ya, dan jangan lupa subscribe di platform-platform itu, dan like dan share sebanyak-banyaknya. semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tschüss. Dah.